Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa dan puji syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Selawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya Yoga Oktavianto dengan NIM 1830105064 dari jurusan Tadris Matematika Yayan Batu Sangkar akan menampilkan PowerPoint proposal dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Ditinjau dari Self Confidence pada kelas 8C SMPN 2 Linggo Sari Baganti. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing Bu Humul Huda MPD, yang sama-sama kita hormati dosen penguji Bu Dr. Elda Helena MPD, yang teristimewanya kepada kawan-kawan yang sedang menonton video ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pentingnya kemampuan komunikasi matematis. Pentingnya kemampuan komunikasi matematis harus dimiliki oleh peserta didik. Menurut Barodi, setidaknya ada 2 alasan mengapa peserta didik harus menumbuh kembangkan kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama itu mathematics as language. Artinya, matematika bukan sekedar alat bantu untuk berpikir, tetapi juga alat untuk mengkomunikasikan ide matematika secara tepat, benar, dan jelas. Yang kedua itu mathematics learning as social activity. Artinya, matematika juga sebagai wahana interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, dan juga komunikasi antara guru dengan peserta didik. Kemampuan komunikasi matematis harus didukung dengan rasa percaya diri atau self-confidence. Pentingnya self-confidence dalam dunia pendidikan tercantum dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi, yang memuat bahwa percaya diri merupakan sikap sosial yang harus dimiliki oleh peserta didik. Maka dari itu, selain kemampuan komunikasi matematis, rasa percaya diri atau self-confidence juga harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara penulis lakukan di SMPN 2 Linggo Sari Baganti pada tanggal 17 November 2021, guru mengatakan bahwa peserta didik belum mampu menyusun serta mengungkapkan ide matematika dalam suatu permasalahan. Peserta didik belum bisa memuat, ditanya, diketahui dan langkah penyelesaian suatu soal dengan tepat. Peserta didik seringkali salah dalam memuat model matematika. Dan jika diberi suatu persoalan atau soal yang berkaitan dengan gambar atau grafik, peserta didik seringkali belum bisa memuat atau lupa langkah awal dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, hal itu didukung dengan hasil tes yang diberikan kepada peserta didik, yang mana rata-rata dari tes tersebut adalah 35,7, sedangkan KKM-nya adalah 70. Kebiasaan peserta didik dalam pembelajaran matematika, jika diberi suatu soal matematika, peserta didik banyak mencontek kepada teman yang dianggap pintar. Peserta didik malas bertanya, padahal mereka tidak tahu sama sekali
mengenai materi tersebut. Peserta didik malas mengerjakan soal matematika yang dianggap sulit. Dan dalam pembelajaran matematika, peserta didik sering mengobrol. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa masih dikategorikan rendah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik ditinjau dari self-confidence pada kelas 8C SMPN 2 Linggo Sari Berganti. Rumusan dan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik ditinjau dari self-confidence pada kelas 8C SMPN 2 Linggo Sari Berganti. Selanjutnya itu manfaat penelitian ini. Yang pertama itu bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan pengembangan kurikulum di sekolah. Yang kedua itu bagi guru. Guru dapat menemukan kondisi individu dan kepercayaan diri peserta didik. Guru matematika dapat mencari solusi dengan memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga itu bagi peserta didik. Peserta didik dapat mengujikan tingkat kemampuan komunikasi matematis mereka dalam pembelajaran matematika. Yang keempat itu bagi penulis. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, serta hasil penelitian ini sebagai sumbangsi bagi dunia pendidikan yang didapat jadikan sebagai acuan ketika melakukan penelitian selanjutnya. Definisi operasional. Yang pertama itu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau ide matematis baik secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan untuk memahami dan menerima gagasan atau ide matematis orang lain secara cepat, analitis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman. Indikator yang dipakai dalam penelitian ini yang pertama itu written text atau menulis, yang kedua itu drawing atau penggambar, dan yang ketiga itu mathematic expression atau ekspresi matematis. Kedua itu definisi operasional self-confidence. Self-confidence atau percaya diri adalah suatu sikap atau perasaan bahwa seseorang percaya bahwa potensi yang dimilikinya. Keyakinan ini akan menimbulkan motivasi untuk berprestasi, mengenali kekuatan dan kelemahan sehingga dapat memecahkan masalah atau tugas yang dipercaya kepadanya. Sedangkan indikator yang dipakai dalam self-confidence ini yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengungkapkan pendapat. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama itu kemampuan matematis. Yang kedua itu kemampuan komunikasi matematis dengan pengertian faktor-faktor, komponen-komponen, serta indikator-indikator yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis. Yang ketiga itu self-confidence. Yang pertama itu pengertian faktor-faktor, komponen-komponen, dan indikator yang mempengaruhi self-confidence. Hubungan kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan self-confidence. Peserta didik dengan kepercayaan diri yang tinggi mempunyai pandangan positif terhadap dirinya dan kemampuannya, sehingga peserta didik tidak hanya merasa cemas ataupun takut salah ketika menyelesaikan masalah mengenai komunikasi matematis. Di saat peserta didik memiliki kepercayaan diri yang baik, peserta didik akan berani menyampaikan pendapatnya serta ide atau gagasan matematikanya sendiri. Hal itu akan mendorong untuk meningkatkan prestasinya. Yang selanjutnya itu penelitian relevan. Dalam penelitian ini terdapat 5 penelitian relevan. Dalam per poin, penulis hanya
menampilkan dua penelitian relevan. Yang pertama itu dengan judul Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas 8D SMP Johannes Bosco Yogyakarta tahun ajaran 2017-2018 dalam menyelesaikan soal matematika materi kubus dan balok yang diteliti oleh Margareta Walikisia Dailuta. Yang kedua itu penelitian yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Diri dan Kemampuan Komunikasi Matematika terhadap hasil belajar matematika siswa yang diteliti oleh Putu Sri Indah Yulia Dewi, Nani Kurniati, dan Wahidatur Rahmi. Masuk kita ke bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 November 2021 di SMPN 2 Linggo Sari Beganti. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik SMPN 2 Linggo Sari Beganti kelas 8C. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 instrumen penelitian. Yang pertama itu angket, instrumen tes, dan pedoman wawancara. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini mencerminkan pendapat Patton yang menghasilkan deskripsi lokasi penelitian, hasil pengerjaan angket, pengerjaan soal kemampuan komunikasi matematis, dan wawancara dengan materi pembelajaran dengan subjek penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2, itu data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis dapatkan yaitu dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Sedangkan data sekunder yang penulis dapatkan yaitu dari angket kepercayaan diri dan hasil soal kemampuan komunikasi matematis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat 3. Yang pertama itu angket, tes, dan wawancara. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. 1. Reduksi data. Reduksi data adalah memilih data-data yang dianggap penting serta membuang data-data yang dianggap kurang penting. Yang kedua itu penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar hubungan antar variabel, flowchart, dan sejenisnya. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah ketiga pada analisis data ini. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat atau memperhatikan transkrip hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan subjek penelitian. Yang terakhir itu teknik penjaminan keabsahan data. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknis. Artinya, menggunakan pengungkapan data dan validasi yang dilakukan dengan mengungkapkan teknik yang berbeda untuk sumber yang sama. Mungkin sekian poin-poin proposal dari saya dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik ditinjau dari Self Confident pada kelas 8C SMPN 2 Linggo Sari Beganti. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang berkenaan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.